Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Pasukan 77 surgawi basic. Kami mau membaca dan mendengar sabda kebenaran firman. Kami mengaku sungguh Bapa, kami orang berdosa, kami manusia buta, tuli dan telanjang. Kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Namun Engkau tetap setia di atas ketidaksetiaan kami. Bukti nyata pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami hidup bernafas di hari yang kedua, bulan yang kedua ini Bapa, dari tahun 2025. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Siapkan hati-hati kami Tuhan. Kami manusia bodoh, buta, tuli dan terlanjur. Tidak tahu apa-apa Tuhan. Biarlah semua kami semakin kecil dan Engkau saja yang semakin besar. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu, manusia debut tanah ini. Dan biarlah firman-Mu, Engkau mendidik kami, membimbing kami, mengingatkan kami untuk kami melangkah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong dan mampukanlah kami Yesus untuk kami tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami melakukan firman-Mu sebagai identitas kehidupan kami, sebagai pengikut-pengikut. Karena itu Bapak pada saat ini Tuhan, kami satu hati. Kami tolak, kami hancurkan, kami usir segala roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengambil alih. Fokus kami daripada pemberitaan firman-Mu dipatahkan, dihancurkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus melingkupi, melindungi kami, tutup bungkus kami semua. Jaringan-jaringan HP-HP, lingkungan dimanapun kami ada. Dan biarlah fokus kami hanya untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami, sebab selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Haleluya, haleluya. Istilah. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Matius pasalnya yang ke-18, ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Kalau sudah temukan, mari kita baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bukan saja menjadi pendengar, tetapi baiklah kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pertama-tama saya menyapa ketiga pribadi yang esa. Salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Iman Lahago. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, terelok, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Bunda Fei Hamdani. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian yang ada beribadah pasukan 77 surgawi PC, bahkan yang ada di live streaming. Izinkan saya dengan penuh kerendahan hati untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Sesungguhnya saya hanyalah orang berdosa, manusia buta tuli dan telanjang. Firman Tuhan mengingatkan kita di mana Yesus benar-benar mengatakan dan bahkan ialah contoh dalam kehidupan ketika ia ada di tengah-tengah dunia ini. Dialah raja di atas segala raja.
Dialah pencipta alam semesta itu yang rela untuk merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Demikianlah halnya anak-anak Tuhan yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka harus berlaku pula seperti Yesus Kristus. Ia menggambarkan perilaku dan karakteristik seorang anak kecil, di mana menjelaskan bahwa betapa demikian menjalankan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, betapa perkataan kita, betapa karakter kehidupan kita benar-benar pure atau murni di hadapan hadirat Tuhan. Kita boleh belajar daripada seorang anak kecil, di mana ketika mereka berkelahi, mereka langsung tertawa, mereka tidak mengingat apa yang mereka lakukan. Demikian halnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Kita harus belajar melakukan seperti seorang anak kecil. Apapun situasi dan kondisi kita, apapun perlakuan orang-orang di sekeliling kita, hendaklah karakter kita, hati kita benar-benar murni seperti hati Tuhan. Di mana Yesus menunjukkannya ketika perjalanannya di tengah-tengah dunia ini. Bukankah ia adalah bayi pada saat lahir di palungan? Ia tidak menunjukkan bahwa ia adalah raja, ia harus lahir di istana. Betapa ayatnya yang ketiga kita boleh lihat bahwa lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya pribadi dan kita sekalian yang beribadah pada saat ini, untuk benar-benar menjadi seperti seorang anak kecil dalam perilaku kehidupan kita. Tetapi hendaklah kita dewasa dalam iman. Tetapi kita menjadi seorang anak kecil dalam perilaku. Artinya apa? Kita bodoh dalam melakukan kejahatan. Anak-anak kecil ini masih murni dan pure, masih alami. Mereka tidak tahu mana itu tangan kiri, mana itu tangan kanan. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita, dari pribadinya lah kita bisa melihat karakteristik itu dalam kehidupannya ketika ia datang, ketika ia menjadi anak seorang manusia tukang kayu, dan bahkan dalam perjalanannya, apa yang ia lakukan ketika ia dicerca, ketika apapun, lontaran sampah-sampah yang dunia lemparkan kepadanya, tetapi ia tidak pernah membalas. Ia katakan bahkan sampai di tiang kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang telah datang kedua kali dalam wadah Aditya Nugrahanto, ya dan amin. Bukankah dia menunjukkannya? Seperti 2000 tahun yang lalu, dia tidak menunjukkan bahwa dia itu raja, tetapi dia adalah anak tukang kayu, penuh dengan kesederhanaan. Disinilah gambaran bahwa kerendahan hati, kemurnian hati. Sebab firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus mengingatkan kepada kita anak-anaknya, untuk mengikutnya kita harus benar-benar murni, seperti anak-anak kecil. Demikianlah ia akan menjadi Bapa kita. Siapakah Bapa anak-anak kita? Yesus mengingatkan kita ketika orang tuanya datang mencarinya. Ia katakan bahwa saudara-saudaraku, keluargaku ialah apa? Mereka yang melakukan firman Tuhan. Di mana Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi seperti anak-anak kecil, melakukan firman Tuhan, hidup oleh firman Tuhan, tanpa kemunafikan. Kita tidak lagi terkamirkan oleh adonan ragi Farisi, sehingga apa? Yang nampak adalah, asalkan kita dipuji manusia, asalkan baik menurut pandangan manusia. Kita lihat bahwa siapakah dia Yesus Kristus yang datang pada zaman Omega ini? Bukankah dia Aditya Nugrahanto? Dia tidak memperkenalkan namanya, saya ini kan tidak. Dia memperkenalkan nama Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam itu. Bukankah dia adalah sosok yang sama yang datang 2000 tahun yang lalu?
dalam kerendahan hatinya menjelma menjadi manusia. Bayangkan, dialah raja. Apakah kita orang-orang dewasa pada zaman ini, kita mau bersikap seperti anak-anak kecil? Apapun situasi dan kondisi kita tidak mencari pembelaan diri kita, tetapi kita mau tunduk seperti seorang anak kecil, bahwa mereka tahu bahwa mereka masih kecil dan mereka perlu untuk dibimbing, perlu untuk dinasihati, perlu untuk diajar, sehingga apapun yang mereka alami, mereka tidak mempersalahkan lingkungan, mempersalahkan orang tua, tetapi mereka tunduk. Ya, mereka tunduk. Itulah anak-anak. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid harus berlaku? Karena mereka itulah yang punya kerajaan surga. Sebab berlaku seperti itu, di mana kita belajar untuk memiliki karakteristik seperti Yesus, hati yang benar-benar murni. Ya, kita dewasa, berlaku seperti dalam iman kita dewasa. Tetapi dalam perilaku hari-hari kita hendaklah seperti anak kecil. Artinya apa? Ya, tanpa kemunafikan. Hati yang benar-benar murni. Bukan saya berkata, ya saya mengasihi Ibu Nia. Tetapi hati saya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kemunafikan. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Saya bisa menipu Ibu Nia, saya katakan, Ibu Nia, saya mencintaimu. Tapi Tuhan tahu hati saya. Begitu pula Pak Goteci. Semua yang kita alami tiada yang terluput daripada pandangan Bapa Surgawi. Karena itu Tuhan menghendaki kita untuk kita menjadi seperti anak-anak kecil. Ayatnya yang keempat menekankan kita untuk kita merendahkan diri. Kita boleh lihat di dalam pertama Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Dan sekarang ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya apa? Ketika kita menjadi dewasa dalam iman, kita tidak lagi tersinggung, kita tidak lagi cepat-cepat untuk marah, tetapi murni seperti anak-anak kecil tadi. Ya, apapun perlakuan daripada dunia ini, tetapi kita tidak membawanya untuk mempengaruhi. Apapun frekuensi yang gelombang-gelombang yang dipancarkan untuk mempengaruhi kita daripada kuasa-kuasa kegelapan, tetapi hati kita yang telah terbentuk daripada Bapa Surgawi, hati yang murni itu tidak akan terkikis, tidak akan terpengaruh seperti anak kecil. Mengapa anak kecil itu begitu sekali disukai oleh orang-orang dewasa? Mereka gemas sekali. Begitu pula Tuhan mengasihi kita. Ia senang sekali ketika anak-anaknya berperilaku karakteristiknya murni, tanpa embel-embel kemunafikan, hanya mencari pujian manusia, hanya untuk menyenangkan hati manusia. Kita pada saat ini hendaklah Roh Kudus mengingatkan dan menguatkan kita supaya kita mau berlaku seperti anak-anak kecil. Sebab dari hati Bapak Ibu, hati kita terpancar kehidupan itu. Bagaimana hati kita mau murni ketika kita mau mengikuti Yesus sangkal diri dan pikul salib. Mau menjadi manusia-manusia yang bercahaya. Ya, tidak sebatas saya berkata, ya saya akan menjadi manusia bercahaya kalau saya percaya Yesus hari ini. Ya, percaya Yesus, tetapi kita harus menyangkal diri, memikul salib. Kita harus rela bayar harga. Ya, kita lihat anak kecil ya. Dimarahi, dipukul. Apa yang mereka, ya paling mereka nangis. Ya itu selesai, mereka bermain lagi dengan teman mereka. Demikian halnya kita. Apapun sampah-sampah yang diberikan oleh dunia kepada kita, hendaklah jangan mengubah hati kita kepada Yesus Kristus itu. Apapun perlakuan daripada dunia ini, apapun situasi kita, hendaklah sukacita kita tetap penuh. Ketika kita mengalami sesuatu, kegoncangan, ya kita menangis sebagai seorang manusia di tanah. Saya ini ya tukang menangis. Tetapi Tuhan ingatkan saya, ketika saya menangis, sapulah air mata itu dan kita berdiri dengan kekuatan daripada surga. Dan kita tersenyum kepada dunia. Berikanlah senyuman itu kepada dunia, tanpa mereka harus mempengaruhi identitas kita, yang adalah dari surga. Kalau kita memiliki iman yang dewasa, tetapi kalau perbuatan kita, ya
masih kanak-kanak ya, kita perlu susu, sedikit tersinggung, sedikit eh, gini dan gitu ya. Itu Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tetapi Ia menghendaki hati kita yang murni, pure, alami seperti kita berasal daripadanya. Demikianlah Bapa menghendaki kita di zaman ini. Di zaman Omega ini untuk menjadi manusia-manusia cahaya. Pertama adalah milikilah cinta yang murni kepada Bapa Surgawi yang adalah cinta sejati kita. Dia yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dialah yang tahu baik buruknya kita. Dialah itu. Dia menghendaki kita mengerti akan panggilan kita. Bahwa setiap kita ditenun dalam kandungan ibu kita. Karena rancangannya untuk kehidupan kita. Menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Yaitu manusia-manusia cahaya. Dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita. Sebab itulah ketahanan iman yang murni. Sebab kegoncangan demi kegoncangan akan terjadi ke depan. Kita dituntut untuk berlaku seperti seorang anak kecil. Hati kita. Sebab kalau hati kita benar-benar murni untuk mencintai Bapa Surgawi kita, maka hati demikian pula akan terpancar kepada sesama kita. Di mana gelombang-gelombang positif, orang-orang di sekeliling kita akan menggemasi kita. Seperti seorang anak kecil itu, mereka akan suka, mereka akan terpengaruh dengan gelombang-gelombang yang kita pancarkan dari hati kita. Hal-hal positif, ya mereka akan berusaha untuk menjatuhkan kita, tetapi mereka lihat, ih kok mereka ini, ya selesai ini, mereka langsung bangkit, ya tersenyum, hai. Kita akan berkata kepada sesama kita, orang-orang bahkan musuh kita sekalipun yang menyakiti kita. Shalom, Tuhan memberkati. Seperti itulah anak-anak Tuhan. Seperti anak-anak kecil ketika mereka berkelahi, ya sikap mereka seperti itu. Mereka bermain dan melupakan apapun itu. Tetapi kadang-kadang selaku orang dewasa dalam berpikir dan berperilaku, kita jauh daripada hal seperti itu. Kita menjadi angkur rohani bahwa kita adalah manusia-manusia dewasa, sehingga kadang-kadang perilaku kita menyeleweng, menjadi sombong, angkur rohani dan jasmani. Sehingga kadang kita katakan bahwa, siapa lu, siapa gue? Aku kita lebih tinggi. Dan kadang dalam setiap persoalan kita tidak merenungkan diri kita, tetapi kita mencari pembelaan diri. Oh, saya yang benar. Oh, ini saya yang begini, saya yang begini. Kadang seperti itulah kita. Bahkan bukan Bapak Ibu, tetapi saya pribadi. Tuhan Yesus mengingatkan dan menegur kita. Ia katakan bahwa dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jika kita disebut anak-anak, maka kita akan siap sedia ketika kita dibawa dalam proses. Kita akan dihajar. Demikian anak-anak itu mereka belum tahu apa-apa. Maka Bapa mereka akan memukul mereka, mencubit mereka, mendidik mereka. Kadang pukulan yang agak keras, kadang pukulan yang agak kecil, dan kadang juga menghentakkan rotan yang begitu double. Itulah Bapak kita. Kenapa? Karena Ia mengasihi kita. Orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita tidak lagi mengalami pukulan, tidak lagi mengalami proses, tidak lagi mengalami kita hidup aman-aman saja, ya kita pertanyakan, apakah kita ini sudah di zona nyaman atau kita ada tanda tanya dalam kehidupan kita? Karena Bapa sudah tidak mau lagi menegur kita, maka Ia akan memalingkan muka daripada kita. Ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan dan bahkan tahun-tahun yang akan kita lalui. Mengapa kita harus belajar dari pribadi Yesus itu sendiri? Dialah yang harus kita fokuskan. Fokuskan gaya hidup kita, karakter kita, semuanya. Ketika saya sesaat ya sebelum saya masuk dalam ibadah pasukan elitnya tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika samar-samar tiba-tiba saya melihat kepada pantulan daripada cermin ketika saya lewat, di sanalah saya berpapasan bahwa saya lihat adalah gambaran daripada Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri.
Dan ia mengingatkan kepada saya bahwa gambaran itulah yang ia inginkan daripada kita. Ketika cerminan yang kita tunjukkan dalam cerminan, bukan lagi akunya saya, bukan lagi akunya Pak Goteji, akunya Bu Ayu, akunya Bu Nia, Bu Mulyati, akunya Lorina, tetapi Yesus Kristus ketika kita ada dalam cermin, yang ada dalam gambaran cermin itu nampaklah Yesus Kristus itulah. Artinya kita mau melakukan firman Tuhan, apapun kondisi cercaan daripada dunia ini, biarlah kita tidak terpengaruh, hati kita tetap murni. Seperti kita datang, Tuhan Yesus menghendaki itu. Kita mau menjadi manusia-manusia cahaya daripada hati kita yang penuh cinta kepada Bapa Surgawi. Sebab dialah sumber cinta itu, saudara. Ketika kita mengerti akan diri kita, maka cinta yang sama kita akan pancarkan. Baik itu tanpa bersuara, lingkungan kita akan merasakan dampak daripada hati kita yang penuh cahaya itu kepada sesama kita, kepada bahkan setiap hembusan nafas kita, tumbuh-tumbuhan akan menari-nari. Dan hewan-hewan di sekitar kita akan berglori, bersukaria, memuji alam semesta pencipta Bapa Surgawi itu sendiri. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, perjalanan menuju manusia cahaya tidaklah mudah. Kita harus benar-benar ada yang dikorbankan. Artinya, yang tadi, ego kita yang selama ini saya penuh dengan kesombongan, penuh dengan keakuan, mau diakui oleh manusia, mau untuk ada iri hati, ada segala sesuatu yang berupa kedagingan itu. Tuhan mau untuk kita singkirkan itu di dalam kehidupan kita. Kuncinya hanya itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Maka cinta itu akan engkau pancarkan kepada sesama. Engkau akan menjadi manusia-manusia yang bercahaya. Anak-anak kecil yang penuh dengan kegemasan. Semua orang yang melihatmu, mereka akan mengikuti cahayamu. Dialah Yesus Kristus, sumber cahaya satu-satunya itu, yang telah datang kedua kali ke dalam dunia ini, dalam wadah Aditya Nugrahanto. Bukankah kita bercengkrama dengannya? Seperti seorang teman, seperti seorang sahabat, seperti seorang anak. Tetapi ingat, ia adalah Yesus Kristus yang penuh dengan kerendahan hati itu. Bukankah kita boleh lihat daripada kesaksian-kesaksian penuh dengan kelemah lembutan dan kesederhanaan serta kerendahan hati. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah Tuhan menghendaki kita untuk disebut sahabat-sahabatnya, disebut mempelai-mempelainya, disebut orang-orang kudusnya, adalah mereka yang hidup melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam hari-hari kehidupan kita. Apa gunanya saya berkata, saya mengasihi Ibu Ayu kalau saya tidak menunjukkan kasih itu? Berarti saya adalah seorang pendusta. Saya hanyalah penonton saja. Ya, kita yang tahu kebenaran, Tuhan mau. Bukan saja kita mengetahui kebenaran itu, tetapi kita hidup melakukan firman-Nya. Bukan saja kita menjadi penonton, tetapi kita menjadi pelaku-pelakunya. Kitalah ada dalam skenario itu. Kita mau mengambil apa yang diberikan oleh Bapa Surgawi. Setiapnya, semua anugerah itu telah dilemparkan kepada anak-anaknya pada saat ini, di dalam pasukan 77 surgawi PC. Tergantung hati-hati kita Bapak Ibu. Apakah kita mau benar-benar memurnikan, menyelaraskan hati kita sesuai dengan dimensi cahaya yang cepat kilat itu. Untuk darah-darah kita yang telah dinetralisir selama ini. Untuk setiap hari kita menetralisir hati-hati kita. Menjadi manusia-manusia cahaya yang memiliki gambar Kristus ketika kita bercermin dan bahkan orang lain melihat dalam cermin. Bukan lagi kita,
tetapi Yesus Kristus. Itulah arti daripada tubuh kemuliaan yang akan diperoleh ketika kita boleh menemukan jati diri dalam Bapa Surgawi dalam diri kita. Ketika kita menjadi manusia, manusia cahaya. Kita tidak lagi terkoneksi dan tidak terpengaruh oleh terpaan, oleh badai-badai dunia ini. Sebab segala kegoncangan akan terjadi ke depan. Itulah yang akan membuktikan iman saya dan Bapak Ibu. Apakah kita adalah manusia-manusia cahaya yang membawa damai, yang membawa cahaya kemanapun kita pergi? Ataukah cahaya kita akan redup oleh pengaruh daripada dunia ini? Jawabannya ada dalam diri-diri saya dan Bapak Ibu secara pribadi. Tuhan menghendaki kita untuk kita tidak terpengaruh dengan apapun, tetapi kita teruslah bercahaya-cahaya menuju cahaya Yesus Kristus yang adalah sumber cahaya itu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, janganlah keraskan hatimu, tetapi lembutkanlah hatimu. Jadilah seperti tanah yang mau dibentuk kemanapun seorang tukang periuk membentuknya. Ia tidak memberontak kemanapun, tetapi ia mau taat dan tunduk saja. Ia mau setia dan tunduk saja. Seperti sampai pada waktu di mana tukang periuk itu menemukan bentuk yang indah, yang cantik daripada tanah yang dibentuknya. Demikianlah kita, Bapak Ibu. Mari jadilah seperti seorang anak kecil. Janganlah ragi-ragi Farisi itu mempengaruhi kehidupan kita di dalam dunia saat ini. Sehingga kita terpengaruh. Kalau kita mengerti akan panggilan kita, kita adalah dari dimensi yang tinggi, Bapa Surgawi, maka kitalah yang akan mempengaruhi bumi ini dan segala isinya. Ketika kita benar-benar bercermin dan gambaran Yesus ada dalam diri kita dan karakter kita, itulah manusia-manusia supranatural, ilahi, manusia-manusia cahaya yang murni, yang benar-benar murni. Kalau saat ini kita masih berjalan di padang gurunnya, maka relakanlah hatimu, karena Bapa kita sedang membentuk kita untuk kita menjadi manusia cahaya itu. Jadilah seperti seorang anak kecil yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni. Rindu akan urapan firman Tuhan. Makanan firman itu daripada Bapa Surgawi itu sendiri. Bagaimana kita mau untuk mendengar selalu suaranya? Jadilah pribadi yang mencintai. Kalau kita tidak mencintai diri kita, kita tidak mencintai Bapa, maka kita adalah bukan manusia-manusia cahaya. Berdamailah dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu, pada saat ini. Jadilah berlaku seperti anak-anak dalam berbuat kejahatan. Tetapi dewasalah dalam iman. Jangan kita menjadi sombong, tetapi jadilah pribadi yang rendah hati. Sebab Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan kata Yesus, barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini, di dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya, setiap orang di luar sana, kita boleh melihat mereka seperti kita mencintai Tuhan. Kita, sebab peperangan kita bukanlah melawan tubuh dan daging, darah dan daging, tetapi roh-roh penghulu-penghulu udara di dunia ini. Sehingga ketika dunia mencoba untuk menjatuhkan kita, kita akan 10 kali lipat bangkit dan berkata kepadanya dengan senyuman yang manis dan iman, dan jangan lupa tetap ada dalam pengharapan. Sebab semua akan digoncangkan ke depan. Iman kita lah yang akan menentukan apakah kita adalah manusia-manusia cahaya atau cahaya kita akan redup
oleh persoalan-persoalan kehidupan itu. Bangkit, laskar-laskar Kristus, pasukan 77 surgawi besi. Engkau ada di sini bukan secara kebetulan. Tuhan memilihmu dari segenap banyak umat manusia di muka bumi ini. Jangan anggap bahwa engkau sudah pakai tanda begini dan begitu. Tidak. Itu adalah intimidasi daripada kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan tidak pernah memandang muka. Apapun latar belakangmu, apapun. Bahkan hambanya yang buta tuli dan telanjang ini belajar daripada hamba-hamba yang ada di dalam grup ini. Kerendahan hati. Demikianlah. Teruslah berubah. Berubahlah menurut pandangan Yesus Kristus. Milikilah pikirannya. Pikiran Kristus. Kita boleh lawan diri kita sendiri pada saat ini. Sebab ketika Hawa jatuh di Taman Eden, manusia itu boleh tahu pengetahuan baik dan jahat. Karena itu kita ada dalam peperangan. Peperangan di manakah? Peperangan melawan ego kita, aku kita, diri kita sendiri. Untuk kita bisa mengerti bahwa yang nampak adalah Yesus Kristus yang harus menonjol dalam diri kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita, Roh Kudusnya, yang akan mengartikan firman ini lebih jauh untuk kita. Bukan saja mendengar dan menjadi penonton, tetapi kita ada di dalamnya. Menjadi pelaku-pelaku firman. Kita ada dalam skenario-nya Tuhan. Hidup oleh firman Tuhan. Jadilah laskar-laskar Kristus yang semangat menemukan jati diri supaya kita bisa menerangi dunia yang ada dalam kegelapan ini. Sebab banyak orang di luar sana menunggu manusia-manusia cahaya itu untuk membangunkan iman-iman mereka yang ada dalam tersesat di jalan gelombang-gelombang dunia ini. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Ingat, berlakulah seperti seorang anak kecil, yaitu tanpa kemunafikan. Benar-benar murni, benar-benar alamiah. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita untuk kita mau melakukan firman-Nya yang singkat ini untuk kita pribadi, lepas pribadi. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya.